Film hari ini berdasarkan kebakaran bersejarah Campfire 2018 di Paradise, California. Kebakaran paling mematikan di sejarah negara bagian, menewaskan 85 orang dan menghanguskan seluruh kota. Cerita tentang perjuangan sopir bus sekolah yang hidup di titik terendah. Jadi pahlawan saat kendarai bus berisi 22 anak SD lewati lautan api neraka. Kevin McKay, pria parubaya usia 40-an. Sopir bus antar jemput anak sekolah dengan gaji pas-pasan. Hidupnya suram, harus tanggung ibunya, anak laki-lakinya, 2 anjing, dan mantan istri yang pengangguran. Mantan istrinya selalu nyinyir, salahkan Kevin atas kegagalannya jadi suami dan ayah. Anaknya, Shaun, 12 tahun, pemberontak, bolos sekolah dengan alasan sakit. Kevin ingin Shaun belajar benar. Jangan kayak dia yang putus sekolah karena ibunya hamil. Mereka bertengkar. Shaun teriak berharap Kevin mati. Kevin sakit hati, hapus air mata, tapi tetap kerja, meski minta lembur buat tambah duit. Bos cuma kasih prioritas ke yang lebih senior. Hari ini kering, angin kencang. Petugas kebakaran kasih peringatan merah dan minta listrik diputus buat cegah kebakaran. Kevin lagi nyetir, harus cepat balikin bus ke garasi buat perawatan. Tiba-tiba ibunya telepon, bilang Shaun beneran sakit parah, demam tinggi. Saat itu, neraka diam-diam terbentuk, pukul 6.15, tanggal 8 November tahun 2018. Kabel listrik PG dan E, perusahaan listrik lokal, putus karena perawatan buruk. Nyentuh tanah dan nyulut rumput kering. PG dan E telat tanggapi peringatan merah dari petugas kebakaran. Dan api kini menyebar dari titik kabel putus. Pos pemadam 36 dapat laporan. Langsung bergerak dengan 2 truk ke jembatan. Tapi api ada di lokasi sulit dijangkau. Kepala tim mau lewat jalur Camp Creek, tapi jalannya rapuh. Anggota saranin cari jalur lain. Mereka coba lewat punggung bukit. Dekati dari atas. Api makin cepat menyebar karena angin kencang. Pos komando darurat dibentuk. Tim bantuan dikumpulkan di kafe Scooters di Jalan Raya 70. Komandan segera cek situasi, petakan area yang bisa terbakar, dan perintahkan evakuasi warga. Pilga paling berbahaya, langsung dievakuasi. Concow, 3 km dari sana dengan 800 warga. Dapat peringatan evakuasi level 2. Paradise, 13 km jauhnya. Dianggap aman karena api dianggap nggak bakal cepet nyampe. Tapi, operator pusat laporan temuin kebakaran baru 5 km dari titik awal. Tim kira itu kebakaran lain. Namun, seorang petugas pemadam yang pulang usai shift lihat bara api udah sampai Concow dengan cepat mengerikan. Lewat asap tebal, dan nemuin 3 titik api baru. Bukan kebakaran baru, tapi api yang nyebar cepat karena angin kencang. Situasi nggak terduga dan super berbahaya. Mereka nggak ngangka api bisa nyebar sejauh itu. Kalau nggak cepat dipadamkan, bencana bakal terjadi. Komandan langsung kirim truk dan pesawat pemadam ke Concow. Tingkatin jadi perintah evakuasi segera buat warga. Kevin lagi coba beli obat buat anaknya, tapi pengawas nyuruh dia buru-buru balikin bus ke garasi buat perawatan. Di Concow, truk logistik 2136 bantu warga evakuasi cepat. Ninggalin semua barang, asap dan bara bikin jarak pandang minim. Kendaraan tabrakan, lansia dan anak-anak ketakutan. Banyak yang luka bakar butuh ambulans segera. Kevin keluar dari apotek. Mantan istrinya, Linda, telepon nyinyir karena Shaun minta dijemput ibunya. Tapi pemandangan di depan bikin Kevin matiin telepon. Kolom asap muncul di Magalia. Tempat dia lewat, tanpa ada peringatan. Dia telepon bos, tapi bosnya cuek, cuma nyuruh balikin bus ke garasi. Di Concow, tim pemadam nekat lewati kobaran api besar. Tapi truk pemadam masih 18 menit lagi. Dan pesawat pemadam susah dekati area karena angin kencang. Petugas pemadam dan warga terisolasi. Komandan hubungi pusat, minta 6 pesawat pemadam dan 25 truk dari Paradise buat bantu Concow. Komandan suruh truk 2136 ke jembatan Hoffman. Sembunyi di air, lindungi saluran napas, dan tunggu bantuan. Di tengah api membara dan angin kencang yang bikin susah gerak. Beberapa warga lari ke air. Beberapa kena api. Truk pemadam gak bisa dekatin karena jalan terblokir. Pesawat yang nyiram air juga gak efektif karena angin. Gelombang api lewat. Petugas suruh semua nyemplung ke air dan selamat. Komandan kirim bulldozer buat bersihin jalan. Petugas lapor api nyebar cepat ke arah barat, menuju Paradise. Kevin lihat kolom asap, gelisah dengan firasat buruk. Dia telepon Shaun, suruh buka saluran 7 buat pantau situasi. Komandan Perintah Pusat Kendali keluarkan perintah evakuasi wajib untuk zona 3, 8, 14 di timur Paradise.
Tapi, kebakaran bikin jaringan error. Perintah evakuasi darurat gak tersampaikan. Pesawat coba semprot bahan anti api, tapi sia-sia karena angin kencang jadi masalah utama. Api udah lewati ngarai, dekati Paradise. Pilot lihat situasi, peringatkan kalau pasukan gak balik ke Paradise, kota itu bakal hilang. Di SD Ponderosa, anak-anak masih main, gak tahu mimpi buruk mendekat. Kepala sekolah belum dapat perintah evakuasi, tapi gak mau nunggu. Dia suruh guru bawa murid keluar dan pulang secepat mungkin. Anak-anak yang orang tuanya kerja jauh dikumpulin di titik penjemputan. Kevin masih di jalan balik ke garasi, tapi Linda telepon lagi, marah karena Kevin bikin Shaun ngamuk, minta ke ibunya, dan rusak kencan pertama Linda sejak cerai. Kata-katanya nyakitin Kevin, yang udah merasa di titik terendah. Kevin cuma tunduk sedih, tapi pusat panggilan hubungi dia. Dia kirim pesan ke Shaun, bilang bakal pulang setelah Bas selesai perawatan. Tapi pas ngeliat kolom asap makin gede dan dekati mereka, Kevin buru-buru putar balik ke rumah. Pusat lapor situasi darurat. 23 murid terjebak di SD Ponderosa di zona evakuasi darurat. Butuh bas buat bawa mereka ke tempat aman. Semua bas lain penuh, cuma bas Kevin yang kosong dan ada di timur Paradise. Kevin bimbang, selama ini dia cuma bikin kecewa istri dan anaknya. Sekarang dia mau bikin sesuatu yang bikin Shaun bangga. Dia angkat walkie-talkie. Setuju, Mary, guru, udah kumpulin 23 anak. Anak-anak berbaris 2 baris, naik bas. Kevin kira mereka bisa sampai ke SD Paradise dalam 10-15 menit. Tapi jalan makin macet, mereka harus cepat. Kevin minta Mary ikut karena setelah antar anak-anak, dia harus buru-buru pulang ke keluarganya. Mary mau ikut rencana awal, tapi Kevin lihat situasi dan bilang itu bukan ide bagus. Meski begitu, Mary ngotot ikut rencana awal, dan Kevin cuma bisa nurut. Situasi makin tegang. Komandan perintah evakuasi total kota seketika. Meski khawatir kalau 26.000 orang cabut barengan, macet bakal parah. Tapi mereka nggak bisa cuma duduk nunggu mati. Bas Kevin satu-satunya yang masih di zona bahaya. Sinyal komunikasi putus. Lihat macet di depan belakang dan api udah nyampe. Kevin bikin keputusan berani. Belok ke jalan paralel buat kabur cepat. Mary marah karena Kevin gak ikut rencana dan gak diskusi sama dia. Tapi Kevin cuma fokus bawa anak-anak cepat pulang ke orang tua mereka dan dia ke anaknya. Ruby di pusat coba hubungi Kevin. Suruh bawa anak-anak ke titik kumpul baru di pameran Chico. Bukan ke sekolah. Tapi nggak ada sinyal. Api nyebar cepet banget, kayak monster yang telan timur Paradise. Api bahkan sampai rumah sakit. Pasien terpaksa naik ke atap nunggu bantuan. Tapi pesawat nggak bisa dekatin karena bahaya. Mobil-mobil di timur Paradise terjebak. Tim pemadam nggak bisa nyampe. Komandan umumkan situasi kritis. Ini bukan cuma kebakaran hutan lagi, tapi kebakaran rumah demi rumah. Seluruh kota terbakar. Semua tim harus jaga komunikasi dan lakuin yang terbaik. Seluruh area merah membara, jalan raya macet total. Bas Kevin dan 22 anak terjebak. Kevin panik mikirin Shaun dan ibunya di rumah. Nyesal matiin notifikasi balai kota. Shaun gak bisa nyetir. Tiba-tiba mereka lihat rumah di samping terbakar. Lalu lintas kacau. Kevin suruh Mary ambil kemudi. Dia turun sendiri atur 2 lajur biar truk pemadam dan bas bisa lewat. Akhirnya mereka lolos. Tinggal 1 menit sampai titik antar di SD Paradise. Tapi pas nyampe, Kevin sadar tempat ini udah ditelan api. Dia coba tenang. Mary nenangin anak-anak, bilang keras mereka harus bawa anak-anak keluar dulu biar bisa balik ke keluarga masing-masing. Di pusat komando, baru 8.000 warga dievakuasi. Lebih dari 30.000 masih di zona api. Ada risiko besar. Pom bensin, pabrik gas, sekolah terdampak. Mereka juga dengar bas dengan 22 murid terjebak. Posisinya nggak diketahui. Laporan masuk. Banyak kabel listrik jatuh, bikin truk pemadam terhambat. Tim pemadam lagi potong kabel buat bersihin jalan. Tapi komandan marah karena masih ada jalur listrik yang belum dimatikan. Wakil PG dan E bilang sistem mati otomatis rusak. Mereka lagi matiin manual. Kevin amati situasi. Tenang sadar api ada di belakang. Dia putuskan ikut arah api ke barat daya. Ke tempat langit terlihat cerah. Pasti aman. Jalan Pence dan Clark macet. Tinggal Neal dan Skyway. Mereka pilih Skyway, cukup lebar dengan 4 lajur. Pusat komando masih lacak bas dengan 22 murid. Kevin waspada sama kabel-kabel di pinggir jalan. Baru ngomong, sebuah kabel jatuh, nyamber jalan. Percikan api beterbangan. Warga panik, nyetir ugal-ugalan. Kevin hindarin mobil dan orang yang lari kacau.
Sambil was-was sama kabel yang lepas, sentuhan kecil bisa mematikan. Dia belok ke gang, dobrak pagar, berhasil ke Skyway. Tapi di sana juga lautan api. Jalan terblokir. Petugas pemadam berjuang mati-matian. Tapi api nggak melambat. Kevin pikir mereka harus cari jalan ke Ross. Lalu ke Neal. Tiba-tiba segerombolan perampok bersenjata datang. Anak-anak ketakutan. Mary nenangin. Suruh jauh dari jendela. Pas itu, Mary lihat celah di kiri. Kevin belok cepat pas celah mau tertutup. Dan mereka lolos. Kevin coba hubungi pusat. Lapor posisi mereka meski tahu sinyal rusak. Yakin ada yang nangkap sinyalnya. Mereka masuk kolom asap tebal. Asap masuk lewat AC. Kevin matiin AC meski anak-anak kepanasan dan haus. Dia lihat gerbang taman tempat dia pernah kerja sambilan waktu kecil. Ingat ada jalan keluar ke Roy. Lalu ke Neal. Kalau sampai sana, mereka lolos. Tiba-tiba seorang anak sesak napas. Mary bilang ke Kevin mereka harus turun cari air buat anak itu sekarang. Mary turun sendirian. Minta Kevin siap gas kalau api datang. Mary lewati asap tebal, cari air, bara jatuh, nyulut api kecil. Akhirnya dia nemu air, tapi pas balik, seorang bersenjata dekati dia. Ledakan keras terdengar. Kevin teriak panggil Mary. Anak-anak panik. Untung Mary balik tepat waktu. Api mulai nyebar. Kevin nyalain mesin. Depan mereka meledak, blokir jalan. Kevin putar balik, tapi sekeliling penuh api. Setelah hindarin kobaran, mereka nemu jalan keluar. Di titik kumpul, Ruby lapor ke orang tua 22 murid. Nenangin mereka bahwa Kevin satu-satunya harapan sekarang. Bus dengan 22 anak bergerak pelan di jalan penuh bahaya. Asap tebal bikin pandangan kabur. Jalan susah dilupain. Satu sisi gunung dengan batu-batu runtuh. Sisi lain jurang. Roda bus cuma 60-70 cm dari tepi yang bisa longsor kapan aja. Komandan dapat kabar. Api bakal cepat nyampe jalan Roy. Nggak ada pasukan buat ke sana. Siapapun di sana harus kabur dari Paradise sendiri. Di pihak Kevin, untungnya sekelompok orang datang, peringatin soal api di depan, nyuruh mereka cari jalan lain. Kevin turun cek sisi-sisi bukit. Mary siapin anak-anak kalau harus jalan kaki. Kevin kaget lihat api udah kepung mereka. Lingkarannya makin kecil. Dia balik ke bus, suruh anak-anak duduk tenang. Jelasin ke Mary, nggak ada jalan keluar lagi. Mary nggak percaya. Bilang mereka bisa jalan kaki. Tapi Kevin yakin anak-anak nggak bakal tahan di luar lebih dari 2 menit. Kevin nggak tahu pasti api bakal datang. Tapi sekarang ini satu-satunya tempat yang belum terbakar. Mereka masih punya sedikit waktu. 2 orang asing ini genggam tangan. Cari harapan tipis. Mary nangis. Anak-anak polos ketakutan. Kevin pikir cepat. Minta Mary bantu. Mereka potong baju Kevin jadi kain kecil. Basahin buat filter udara kalau api datang. Kevin suruh Mary bawa anak-anak ke belakang bus. Jauhin lubang udara. Sementara dia pakai selotip buat nutup lubang udara dan kaca. Pusat komando lapor air mulai habis. Mereka kalah sama alam. Kalau malam ini nggak berhasil, besok pagi korban bisa ratusan sampai ribuan. Komandan cuma bisa perintah hentikan pemadaman. Fokus selamatin orang. Api melahap area luas. Mendekati bus. Bus memanas. Kevin suruh anak-anak duduk rapat di lorong. Lantai panas banget. Dia minta mereka selonjoran kayak lagi denger dongeng. Coba tenangin mereka. Cuma punya 1 jam sebelum kain basah kehilangan fungsi. Kevin hibur Mary. Halangi pikiran negatifnya. Mary cerita dia cuma sekali keluar dari Paradise. Kira kota ini paling aman. Asal ikut aturan. Keluarganya bakal baik-baik aja. Kalau tahu bakal gini, dia udah ajak anaknya jalan-jalan kemana-mana. Kevin, yang pernah kabur dari Paradise, malah mikir buat coba hidup di sini di usia 44. Pas mutusin jemput anak-anak, dia harap bisa mulai dari awal. Nggak lagi nyakitin ayahnya kayak waktu umur 16 dan pergi selama 28 tahun. Pas balik, udah telat. Dia nggak sempet ketemu ayahnya terakhir kali. Sebagai anak, dia gagal. Sebagai ayah, gagal lagi. Tiba-tiba api menyala di samping bus. Kevin ambil alat pemadam, matiin api terdekat. Mary suruh anak-anak ke belakang bus. Lalu bantu Kevin. Alat pemadam cepet habis. Kevin suruh Mary balik ke bus bareng anak-anak. Dia lanjut matiin api, tapi panik lihat pohon-pohon tumbang. Kevin lari ke bus, mutusin nyelonong lewat api, tapi mesin gak nyala. Dia lompat turun, coba perbaiki, dan akhirnya mesin hidup. Bus kecil itu melaju menembus lautan api. Kevin genggam kemudi erat, ngegas, susuri jalan berliku dengan pandangan terbatas. Dia nyetir pakai harapan dan keberanian. Di ambang maut,
Anak-anak teriak kencang. Kevin dan Mary paksa diri tenang. Akhirnya, keajaiban terjadi. Mereka tembus hutan terbakar, masuk ke jalan yang tenang. Tanpa api, tanpa asap. Kevin gak percaya matanya. Bas sampai di titik kumpul bantuan. Masuk dengan gagah, pecahin suasana tegang. Anak-anak pulang ke pelukan orang tua. Keajaiban beneran terjadi. Mary ketemu anaknya. Kevin turun dari bus. Di tengah reuni, buru-buru cari Shaun dan ibunya. Tapi koordinator bilang nama mereka nggak ada. Dengan kaki luka, Kevin susuri sekitar, berharap ketemu keluarganya. Dia lihat ibunya, tahu Shaun aman sama ibunya. Itu cukup buatnya. Pasca bencana, wilayah hancur lebur, rumah Kevin hangus. Dia balik, ambil foto dia dan Shaun. Berdiri diam, 2 mobil datang. Shaun balik cari dia, peluk erat begitu tahu ayahnya selamat. Kevin bahagia banget. Setelah kejadian, Kevin sekolah jadi guru, ngajar di Fairview, Chico, California.